Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Baru saja Turki dilanda oleh gempa yang sangat hebat sehingga menelan banyak korban. Dan pelajaran apa yang bisa kita petik melalui peristiwa ini? Dan kemana orang setelah meninggal? Kita akan pelajari, jangan kemana-mana. Semoga memberkati. Orang ini bertanya, dulu pernah main okultisme, ke dukun, pakai susuk, doa di gunung, dan sebagainya. Suatu kali ada pendoa yang mendoakan dan berkata bahwa dia dulu mengabdi ke sosok ular wanita yang sosoknya sering menghantui atau menakut-nakuti orang-orang rumah. Tapi memang rumah itu dulu ada riwayatnya, ada pembunuhan gadis oleh tentara saat masa penjajahan Jepang. Kemudian pendoa tersebut menyampaikan kalau bapak saya sebenarnya sudah tidak ada atau meninggal, tapi badan bapak saya yang sekarang ini digunakan atau digerakkan oleh sosok yang dulu diabdi. Terkadang saya melihat bapak saya itu sosoknya seperti mbah-mbah dukun tua. Bagaimana cara bisa keluar dari semua hal tersebut? Bapaknya berarti masih hidup kan? Berarti bapaknya ini kasusnya dia diikuti roh. Bapaknya sudah meninggal, Pak. Udah meninggal? Bapaknya sudah meninggal. Berarti ini adalah, kalau roh bapaknya langsung ke dunia orang mati, yang tidak dalam Tuhan. Kalau di dalam Tuhan langsung ke Firdaus. Tapi roh setan itu bisa menyamar, menyerupai bapaknya. Kalau ini berhubungan dengan tempat tinggal berarti. Tempat tinggal bapaknya dulu ada kutuk darah, tempat pembunuhan. Dan rohnya ngikuti keturunan bapaknya ini. Nah biasanya kasusnya, bapaknya punya kakek nenek atau leluhur yang terlibat pembunuhan itu. Sehingga keturunannya dibayangi namanya itu bayangan kematian. Makanya sering kejadian pada waktu pertempuran, begitu bunuh orang, maka seseorang itu langsung darahin di tetes gini, supaya tidak dihantui. Nah kalau kasusnya itu dihantui, keturunan dari bapaknya itu. Nah itu namanya bayangan kematian. Nah itu harus diputuskan kutuk bayangan kematian demi nama Yesus. Oke lanjut. Ya, ada yang mengatakan kalau seseorang baru meninggal, maka rohnya masih tinggal hingga 40 hari di dalam rumah. Kemudian 40 hari sampai 100 hari di bumbungan rumah. Apakah itu betul, Pak? Tidak benar. Bagaimana cara pada waktu maksudnya? orang meninggal, detik itu juga terputus di antara orang hidup. Terputus di antara orang apa? Hidup. Ini ya, yang paling saya takuti dalam hidup ini adalah satu. Pesan orang sebelum mati, namanya wasiat. Itu yang paling saya takutin, karena harus dijalanin. Apalagi itu pernah satu tim gitu ya, sebelum meninggal aku pesen ini, tolong lakukan ini. Kalau saya udah janji, saya lakukan. Apapun yang terjadi, harus saya lakukan. Tapi ingat tuh, pesan orang yang hidup waktu mau apa? Mati. Makanya kalau ada yang mau mati, jangan pesan saya. Bikin gua pusing. Karena apa? Itu beban mental. Karena itu manusia paling jujur adalah waktu dia bicara waktu mau mati. Betul? Nah, makanya saya itu paling, ini kalau orang mau mati, dia manggil saya. Pesan ini. Apapun yang terjadi, itu harus dilakukan. Itu adalah wasiat. Gitu. Menurut Pak Petrus gimana? Kalau misalnya tidak bisa dilakukan, Pak, apa ada akibatnya dari itu, Pak? Apa? Kalau misalnya tidak bisa dilakukan, apakah ada akibat dari wasiat? Walaupun tidak ada, tapi beban mental. Kenapa beban mental? Apalagi itu teman sendiri, atau pernah menjadi satu tim, atau pernah ikut tugas bersama-sama. Itu beban mental. Dan saya sampai sekarang pun juga ada beban mental. Karena saya punya sahabat terdekat. Sebelum meninggal dia pesan saya. Dan itu yang bikin saya stres sampai sekarang.
Karena mau tidak mau harus saya lakukan. Dan harus menjaga benar-benar pesannya itu. Gitu. Nah, itu yang paling berat. Walaupun itu tidak ada kutukan, tetapi kalau kita sudah janji, dan apalagi janji orang yang mau mengembuskan nafas terakhir, itu beban mental seumur hidup. Nah, kita akan belajar, kita akan landasi pembahasan kita ya dengan pembacaan firman Tuhan. Yang pertama kita akan baca dalam Mazmur pasal 116 ayat 15. Ya. Yang pertama, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Nah, yang jadi pertanyaannya, orang yang telah jadi korban ya di Turki ini, kondisi hidupnya seperti apa? Apakah dia berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah sedang beriman kepada Tuhan atau tidak? Ya. Kalau dalam keadaan tidak beriman kepada Tuhan, wah ini yang bahaya. Ya. Ingat, iblis juga ambil peran dalam setiap kematian manusia. Dia mengambil peran dalam segala tragedi kehidupan yang menimpa manusia. Baik itu kecelakaan, baik itu bencana, dan apapun itu yang membuat orang meninggal. Iblis juga ambil peran. Makanya dalam keadaan apa kita meninggal? Kalau dalam keadaan beriman, berharga di mata Tuhan. Dalam keadaan mengasihi Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Setiap orang pasti akan mengalami itu. Ya, setiap orang pasti akan menemui ajalnya. Jadi kita sedang antri nih. Kapan giliran kita? Dalam momen apa? Kejadian bagaimana kita mengalami kematian itu? Ya, saudara-saudara kita di Turki, mereka mengalami gempa sehingga menelan korban. Sangat kasihan memang, sangat disayangkan gempa menimpa negara tersebut. Ya, setiap negara punya potensi yang sama, termasuk Indonesia. Kita doakan supaya Indonesia tetap aman. Tapi kalau hal itu juga diizinkan Tuhan seperti yang sudah-sudah, apa mau kita buat? Apa mau kita katakan? Kita tidak bisa menolak. Kehidupan ini misteri. Kadang-kadang kita nggak bisa pahami, nggak bisa kita resapi kenapa itu terjadi. Nah, yang jadi pertanyaannya, setelah orang mati itu kemana? Kan begitu. Kemana? Fisik sudah pasti ke tanah, ya kan, dikuburkan. Tetapi manusia kan makhluk roh. Ada tanah tapi ada roh yang berasal dari Allah. Binatang tumbuhan nggak punya roh, jadi nggak akan kembali ke Allah. Tapi kita punya roh. Nah, yang jadi pertanyaannya, kemana orang setelah meninggal? Jawabannya ditentukan oleh kehidupan kita saat ini. Apakah kehidupan kita beriman kepada Tuhan atau tidak? Selama kita di dunia ini, apabila kita percaya kepada Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, maka kita masuk kepada kekekalan surga. Atau dengan istilah lainnya adalah Firdaus. Tapi kalau semasa kita hidup tidak pernah percaya Tuhan, tidak pernah menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka kita akan masuk kepada kekekalan neraka. Kematian kekal. Itu. Jadi pelajaran berharga ini, kejadian yang menimpa Turki. Bagaimana hal itu kalau menimpa kita? Ya mudah-mudahan in Jesus name dijauhkan ya.
Mudah-mudahan dalam nama Yesus gempa bumi dan lain sebagainya, bencana alam tidak menimpa Indonesia. Ya. Tapi bagaimana ramalan cuaca? Ramalan-ramalan iklim yang memprediksi akan ada gempa, akan ada longsor, akan ada tsunami. Itu diprediksi akan menimpa Indonesia. Sekalipun ini ramalan, ya, ramalan cuaca bukan ramalan paranormal ya. Kadang-kadang akurat. Ya kita perlu antisipasi. Kita perlu antisipasi kehidupan kita itu diperbaiki. Jadi apa yang kita takutkan? Kemana kita mau lari? Ya, apa tujuan hidup kita yang sesungguhnya? Kemanapun kita lari, kemanapun kita sembunyi, selalu ada bahaya. Di udara ada bahaya, di darat ada bahaya, di laut juga ada bahaya. Setiap saat, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, kita rawan dalam kehidupan ini, yaitu nyawa kita bisa terenggut. Jadi antisipasi kehidupan ini supaya nanti apapun yang terjadi kita sudah siap. Kalaupun ajal menjemput kita sudah siap. Dan iblis akan ambil peran untuk orang yang mati di luar Tuhan, untuk orang yang tidak percaya Tuhan. Dan disitulah nanti iblis melakukan tipuan-tipuan. Dia akan melakukan penyamaran, ya, seolah-olah yang meninggal itu masih ada di bumi. Itulah roh yang menyamar. Sejatinya orang meninggal, orang mati, langsung diperhadapkan kepada kekekalan. Jadi nggak sempat dia berkeliaran di muka bumi. Ya, saya tidak percaya itu. Orang yang sudah meninggal masih bisa berkeliaran gentayangan di bumi, bertemu dengan kerabatnya, bertemu dengan anggota keluarganya. No, ajaran Alkitab tidak begitu. Begitu meninggal diperhadapkan kepada kekekalan. Dan ditentukan semasa kita hidup kemana kita akan pergi. Kekekalan mana kita akan pergi. Ke surga atau ke neraka itu ditentukan semasa kita hidup. Jangan pusing. Bagaimana kita nanti mati? Dengan cara apa kita nanti meninggal? Alkitab telah catat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Salah satunya adalah gempa bumi terjadi di mana-mana. Selain gempa bumi di mana-mana, peperangan juga di mana-mana. Coba lihat dunia saat ini. Tegang terus, panas terus. Masing-masing negara unjuk gigi, unjuk kebolehan, kemampuan. Merasa negara paling hebat, kuat. Memamerkan senjata-senjatanya. Dan itu berisiko besar dan bisa menelan korban yang banyak. Ya, makanya manusia ini egoisnya minta ampun hanya gara-gara nama. Itu supaya dia dikenal sebagai negara hebat, ya kan? Dia tunjukkan kebolehannya. Nah, selain berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya, ayat berikutnya yang perlu kita baca adalah Ibrani pasal 9 ayat 27. Demikian bunyinya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Manusia mati ditetapkan hanya satu kali. Sesudah itu dihakimi. Ya, gak ada orang setelah mati bisa hidup lagi, gak ada. Di dalam Alkitab tidak ada pengajaran tentang reinkarnasi. Tidak ada kehidupan di masa yang akan datang. Kita terlahir kembali ke dunia, tidak ada. Tidak ada ajaran Alkitab seperti itu. Begitu kita meninggal selesai.
penentunya selesai. Dan kemana kita setelah mati? Ke sorga kah? Ke neraka kah? Itu ditentukan semasa kita hidup. Kalau kita hidup percaya Tuhan, kita ke surga. Kalau kita nggak percaya Tuhan, nggak bertobat, kita ke neraka. Percaya Tuhan di sini adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang dapat menyelamatkan jiwa manusia. Silakan sahabat hidup seperti apa, tapi siap menanggung resikonya. Setelah kita mati, ada penghakiman. Kita akan dihakimi. Kita akan dihakimi dengan caranya Tuhan. Alkitab mencatat ada 2 penghakiman yang akan dialami, diterima manusia. Yang pertama, penghakiman untuk orang yang tidak percaya Tuhan. Dari sepanjang peradaban manusia, dari sepanjang sejarah manusia hidup, akan masuk dalam penghakiman tersebut. Alkitab mencatat menggunakan istilah pengadilan tahta putih. Di situ manusia akan dihakimi sesuai dengan kehidupannya di masa hidup di bumi ini. Yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan akan masuk neraka. Itu semacam ketok palu. Ya, vonis masuk neraka selamanya. Tok, tok, tok. Siapa hakimnya? Allah. Yesus Kristus, hakim yang adil. Sementara penghakiman yang kedua adalah penghakiman tahta Kristus. Menggunakan istilah pengadilan tahta Kristus. Ini pengadilan khusus untuk orang yang sudah percaya Tuhan. Orang yang benar, orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mati dalam Tuhan, tapi tetap diadili. Apa yang diadili? Perbuatannya yang diadili. Perbuatannya di dalam Tuhan. Yang diadili kualitas yang dibangunnya. Apakah didasari dengan perak, jerami, atau emas? Ini gambaran saja ya. Artinya waktu kita berbuat baik atau melayani Tuhan, kita landasi dengan apa? Kalau jerami berarti tidak berkualitas. Berarti itu orang berbuat baik melayani Tuhan bukan motivasi untuk kemuliaan Tuhan. Itu akan hangus terbakar. Ya, pastikan emas. Emas itu ciri-cirinya kita melayani tanpa pamrih. Kita melayani hanya untuk Tuhan saja. Untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau dicaci, dibenci saat melayani Tuhan, tidak masalah. Yang penting Tuhan yang kita sembah itu dipermuliakan.